warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Batu Watu Atas ya teman-teman ya. Hari ini kita mau ngolah batu kuarsa atau kinyang air ya, atau kecubung air atau kecubung es, sama juga ya teman-teman ya. Ini batu kayak gini, ini biasanya kena arus teman-teman, jadi kayak gini. Gerimpil-gerimpil sampingnya seperti ini ya. Jadi ini terbentur-bentur sama material batu yang lainnya. Jadi ini kena arus naik turun sungai atau naik turun tanah yang labil ya, kayak gini nih, saling bergesek jadi kayak gini nih. Jadi kalau dia batu kuarsa ini teman-teman, ada yang betul-betul masih kotak-kotak kayak gitu, itu biasanya itu galian. Sama juga di sini tuh kalau nemunya galian ya kayak gitu, tapi kalau nemunya ya bagian permukaan atau bagian pertambangan kayak gini nih. Nih gerimpil-gerimpil ya. Lanjut ya. Oke teman-teman ya, ini kita proses pembentukannya. Langsung saya percepat ke proses pembentukan karena ya sama aja sih. Seperti biasa, contohnya dipilih-pilih yang bersih, yang mana diamplas, baru kita bentuk ya. Namun untuk video ini langsung saja. Hasil pembentukannya seperti ini teman-teman ya. Bagian bawah dibikin runcing atau kerucut, dan berikutnya kita lem di gagang stick alat faceting ya. Kita potong dan kita bentuk sedemikian rupa supaya menjadi potongan-potongan yang indah dan mantep josnya ya teman-teman ya. Saya menggunakan diamond wheel ukuran 240 supaya nggak terlalu kasar ya. Hasilnya seperti itu, dan kita lanjut lagi, kita bagi dua. Bagian yang tadi kita potong kita belah jadi dua lagi supaya jadi seperti bujur sangkar atau apa itu. Pokoknya seperti itulah, nanti dilihat hasilnya teman-teman ya. Untuk gagangnya saya bikin sendiri ya, gagang alat facet ini ya. Dengan gearnya juga gearnya bikin sendiri. Pokoknya bikin sendiri melulu itu semuanya ya. Sudah kita belah semua dan kita mengkilapkan teman-teman ya. Hasilnya nanti seperti apa, ikuti terus videonya ya. Untuk alat pengkilapnya saya menggunakan baja aluminium teman-teman. Ini banyak dijual ini teman-teman. Hasilnya seperti itu ya teman-teman ya. Menggunakan baja aluminium, lebih sudutnya lebih tajam ya, dan mantap josnya ini teman-teman ya. Untuk pelumasnya saya tetap menggunakan kit multiguna. Banyak teman-teman yang nanya untuk pelumasnya itu apa ya. Kit multiguna teman-teman bisa beli di toko-toko terdekat ya, khususnya untuk di Indonesia ada, tapi kalau di luar negeri saya nggak tahu ya. Mungkin di luar negeri lebih canggih lagi alatnya, jadi nggak butuh kit ya. Hasilnya seperti itu potongan keduanya. Untuk layar keduanya seperti itu ya. Dan ketiga itu sudah selesai, dan bagian terakhir nanti kita akan balik ya untuk bagian atasnya. Hasilnya seperti ini teman-teman ya. Kita pasang di stick dan kita potong lagi bagian atasnya untuk mejanya teman-teman ya. Bagian mejanya dulu, bagian yang paling atas itu, nah teman-teman, bagian yang rata itu di atas. Kita potong sampai rata, dan berikutnya kita akan potong bagian bezel-bezelnya ya, keliling nanti teman-teman. Kita potong bagian bezelnya keliling sampai betul-betul rapi dan bagus ya. Ya, banyak teman-teman yang bertanya ya, untuk alat pengkilapnya apa bang bilangnya. Saya gunain alat pengkilapnya itu ada dua jenis, yaitu ada pakai papan atau kayu ya. Yang kedua saya menggunakan baja aluminium teman-teman. Baja aluminium ini bisa dibeli ya di online shop lah, cari aja baja aluminium plat gitu. Untuk apa namanya itu, nggak tahu fungsinya sebenarnya untuk apa, tapi saya coba kemarin bisa. Untuk potongan-potongan batu ini usahakan rapi teman-teman ya. Kalau nggak rapi kelihatan miring sana miring sini dia. Itu biasanya dari gearnya itu ada yang jaraknya nggak sama ya, nggak sesuai. Biasanya
saya gunain gear-gear yang memang banyak dijual gitu kan, contohnya gearnya bor, gearnya apakah. Untuk pengkilapnya ini teman-teman harus hati-hati menggunakan baja aluminium ini, memang agak ribet teman-teman. Kalau RPM mesin kita tinggi ya agak beset ya, tapi kalau RPM nya diturunkan jadi sekitaran 800 atau 1000 itu enak teman-teman. Kalau RPM nya 2800 kemungkinan agak keteteran kita gosoknya ini, karena cepat aus ya pelumasnya. Oke teman-teman, bagian layar 1 2 sudah selesai. Nah ini berikutnya layar ketiga dan keempat, bagian atas ya. Berikutnya nanti baru kita finishing bagian mejanya. Kalau bagian meja udah selesai, bagian sampingnya tinggal diamplas saja teman-teman ya. Kalau sudah selesai, kita lepas layar dari sticknya teman-teman. Oke, semua layar bezel sudah kita kilapkan ya teman-teman ya. Berikutnya bagian mejanya kita kilapkan lagi. Setelah bagian meja ini selesai, ya sudah selesai semuanya. Nah ini pelan-pelan proses pengkilapannya, karena memang kalau meleset sedikit nanti rusak teman-teman semuanya. Ngulang lagi dari nol gitu, pelan-pelan aja teman-teman ya. Bro ya, sudah selesai nih, tinggal sampingnya lagi tuh. Kita akan coba ampas lagi ya sampingnya. Habis itu kita buka hasilnya seperti apa ya. Oke lanjut. Oke teman-teman ya, penampakan bagian atasnya seperti ini. Sudah kita amplas bagian sampingnya, dan berikutnya kita akan lepas ya. Proses melepasnya ini pelan-pelan teman-teman, nanti sompel, jadi jangan terlalu dipaksa ya. Kita pelan-pelan menggunakan tangan aja, nggak usah menggunakan pisau ya, nanti berat ya teman-teman ya. Kita lepas, dan berikutnya kita rendam di bensin supaya larut lemnya teman-teman ya. Saya nggak gunain lem Korea karena kemarin sebelumnya sudah saya gunain lem Korea, memang itu lengketnya nggak bisa hilang teman-teman. Saya rendam 5 hari itu nggak mau terbuka, jadi akhirnya saya korek malah sompel dia, diulang lagi. Jadi saya malas ngulang-ulang, jadi saya gunain lem merah ini ya, lem bakar, lebih cepat teman-teman daripada lem Korea. Ini lem bakar terus direndam sama bensin, udah larut sendiri gitu teman-teman ya. Nah ini kira-kira sudah bersih, baru kita semprot lagi menggunakan kit supaya dia lebih bersih dan berkilau lagi teman-teman. Ya, oke mas bro ya, sudah selesai nih ya, hasilnya seperti ini. Wih, ini tanpa tanpa menggunakan plat kayu yang untuk finishing, jadi ya memang beda teman-teman hasilnya. Kalau menggunakan plat kayu, kelebihannya ya hampir tidak ada beset ya, tapi kalau plat baja ada sedikit-sedikit, tapi nggak apa-apa itu teman-teman. Sebenarnya kilaunya yang kita cari untuk untuk lasternya ini, nah yang kita cari ya teman-teman ya. Tuh wih mantep josnya, luar biasa ya. Ini saya belajar juga mas bro, jadi ya kalau ada kekurangan ya maklum lah, orang belajar kan ya, kayak ginilah hasilnya mas bro ya. Untuk bagian bawahnya panjangnya segitu, dan atasnya ketinggiannya sekitaran segitu ya. Nah, untuk jenis batunya ini adalah jenis batu kuarsa teman-teman, kuarsa yang dari Indonesia ya. Tuh hasilnya luar biasa kan, gemericik, lebih gemericik sebenarnya kalau pakai baja aluminium itu teman-teman. Tuh ya, dan dia lebih tajam sudut-sudutnya ketimbang yang dari pemolesan dari plat yang pakai kayu ya, pakai ban kayu ya.
Tapi ini saya sudah suka nih, saya senang lah untuk hasilnya nih ya. Nah, mesinnya sebenarnya untuk mesin yang saya gunakan tuh RPM nya terlalu tinggi teman-teman, jadi dia agak susah, agak ribet untuk mengkilapkannya. Jadi ya nanti kapan-kapan ada waktu saya mau ganti RPM nya jadi RPM rendah ya kan. Kalau RPM rendah kemungkinan lebih maksimal lagi hasilnya ya kan, karena itu terlalu tinggi RPM nya. Jadi saya nggak begitu biasa dengan RPM terlalu tinggi untuk mengkilapkannya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.